Kita pasti masih ingat bagaimana presiden ketiga kita, B.J. Habibie, yang dikenal dunia dengan model kepemimpinan yang menolak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Apalagi ketika melepaskan Timur Leste. Selain karena alasan tekanan dunia pada saat itu, berikut ini kita akan mengulas mengenai alasan mendasar tentang B.J. Habibie melepaskan Timur Leste. Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang menduduki jabatan tersebut sejak tahun 1998, menggantikan Bapak Soeharto. Masa jabatan presiden yang terbilang singkat, tepatnya pada tahun 1998 hingga 1999. Meski tergolong singkat, B.J. Habibie telah melakukan reformasi besar-besaran. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa tak terlupakan di bawah kepemimpinan Presiden Bapak B.J. Habibie adalah terpisahnya Timur Timur dari Indonesia. Bapak B.J. Habibie membebaskan Timur Timur. Pergolakan di Timur Timur terjadi jauh sebelum B.J. Habibie menjadi presiden, setelah semakin lama menjadi wilayah jajahan Portugis pada tanggal 17 Juli 1976. Timur Timur resmi menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Namun integrasi tersebut tampaknya tidak menyelesaikan masalah. Alasannya, karena banyak pihak yang menentangnya. Selain beberapa kelompok di Timur Timur, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga tidak setuju dengan penyatuan Timur Timur dengan Indonesia. Tekanan meningkat ketika itu, ketika negara-negara yang awalnya mendukung integrasi mulai mengubah sikap mereka. Hingga tahun 1999, PBB terus mengeluarkan jejak pendapat terhadap rakyat Timur Timur yang akhirnya dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. Kebijakan yang diambil B.J. Habibie terkait masalah Timur Timur adalah dengan mengadakan referendum jejak pendapat atau pemungutan suara pada tanggal 27 Januari 1999. Pemerintahan B.J. Habibie mengusulkan dua pilihan otonomi khusus atau pemisahan diri. Presiden B.J. Habibie kemudian menyerukan referendum di Provinsi Timur Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah penguasaan misi PBB di Timur Timur atau UNAMED. Dan di hadapan rakyat Timur Timur, hasil referendum diumumkan di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1999. Isinya hampir 78,5% penduduk Timur Timur menginginkan kemerdekaan atau pemisahan diri dan menolak tawaran otonomi, khususnya dari Indonesia. Mengingat hasil tersebut, maka MPR RI dalam sidang umum MPR tahun 1999 mencabut TAP MPR nomor 6 tahun 1978 dan mengembalikan Timur Timur ke statusnya tahun 1975. Sejak saat itu, Timur Timur terpisah dari Indonesia dan diakui secara internasional sebagai negara merdeka bernama Timur Leste. Pada tanggal 20 Mei 2002, meskipun ada banyak alasan di balik keputusan Habibie untuk meninggalkan Timur Leste, namun ada beberapa alasan yang paling mendasar. Apa itu? Perubahan politik persoalan pertama, menyangkut kondisi politik yang berubah dengan cepat di Timur Leste. Sejak tahun 1974, Timur Leste menjadi wilayah Indonesia. Namun pada tahun 1999, para pemimpin Timur Leste mengusulkan referendum untuk menentukan masa depan mereka. Keputusan B.J. Habibie untuk memerdekakan Timur Leste merupakan jawaban atas permintaan informasi otentik dari Timur Leste itu sendiri. Tim-tim atau Timur Timur dengan populasi sekitar 700.000 rakyat pada saat itu telah menarik perhatian dunia, meskipun Indonesia ketika itu telah memiliki 210 juta rakyat. Jika membiarkan tentara asing mengurus tim-tim secara implisit, Presiden Habibie mengatakan pada saat itu berarti mengakui bahwa TNI tidak bisa menjalankan tugasnya, dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara, dan ia kemudian tak mau ambil resiko tersebut. Selanjutnya, menurut B.J. Habibie, persoalan Timur Timur sudah harus diselesaikan sebelum terpilihnya Presiden keempat Republik Indonesia, agar dapat mencurahkan perhatiannya untuk menyelesaikan permasalahan nasional dan reformasi yang sedang Indonesia hadapi. Selain itu, ketika itu juga situasi politik di Timur Leste sedang menimbulkan kekhawatiran besar. Di Indonesia, pemerintah Indonesia khawatir jika situasi di Timur Leste
tidak terkendali, situasi di kawasan bisa menjadi ancaman bagi stabilitas politik Indonesia. Oleh karena itu, keputusan B.J. Habibie meninggalkan Timur Leste dipandang sebagai cara baik untuk memerdekakan ketegangan politik. Oleh karena itu, keputusan B.J. Habibie meninggalkan Timur Leste dipandang sebagai cara terbaik untuk meredakan ketegangan politik krisis moneter kedua. Ada alasan ekonomi saat itu. Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang parah. Pemerintah Indonesia berharap pembebasan Timur Leste dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Meninggalkan Timur Leste juga akan menyelamatkan Indonesia dari tingginya biaya pemeliharaan militer yang harus dikeluarkan untuk menguasai wilayah tersebut. Hubungan diplomatik terkait hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, B.J. Habibie sendiri menganggap negeri kanguru adalah sahabat Indonesia sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Sebelumnya, John Howard, Perdana Menteri Australia saat itu, pernah mengirimkan surat kepada B.J. Habibie. Surat tersebut berisi usulan meminta B.J. Habibie melakukan penilaian terhadap pelaksanaan referendum bagi masyarakat Timur Timur, di mana B.J. Habibie sangat yakin jika ia membiarkan pasukan Australia masuk ke Indonesia, ia tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga Australia masuk apapun keputusannya, pihak yang kalah akan menyalahkan Australia. Alasan moral. Selain alasan tersebut, B.J. Habibie juga mengambil keputusan moral untuk melepaskan Timur Leste. Saat itu, B.J. Habibie menilai Timur Leste sangat menderita di bawah kekuasaan Indonesia. Dengan memerdekakan Timur Leste, B.J. Habibie berharap masyarakat Timur Leste memperoleh kemerdekaan dan bisa memilih masa depannya sendiri. Keputusan B.J. Habibie meninggalkan Timur Leste merupakan tindakan diplomasi yang penting dan berani. Walaupun banyak alasan yang melatar belakangi keputusan ini, namun alasan yang paling mendasar adalah kondisi politik di Timur Leste yang berubah dengan cepat. Alasan ekonomi dan alasan politik. Dengan memerdekakan Timur Leste, B.J. Habibie berharap masyarakat Timur Leste memperoleh kemerdekaan dan bisa memilih masa depannya sendiri. Karena beberapa alasan inilah B.J. Habibie dianggap cerdas di mata dunia. Pasalnya B.J. Habibie tidak mengandalkan kekerasan dan pertumpahan darah untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Sebaliknya dari segi ekonomi, Indonesia diuntungkan karena Timur Leste membutuhkan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya memerlukan tender dari BUMN Indonesia. Inilah alasan cerdas yang disampaikan B.J. Habibie untuk memerdekakan negara Timur Leste dari Indonesia. Wow, ini alasan yang tepat. Dan di sini ada tertulis di dalam buku yang berjudul Detik-Detik B.J. Habibie. Juga mengatakan kalau alasannya melepaskan Timur Leste karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Dan dari pembahasan ini, semoga mendapatkan pengetahuan sedikit untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.